Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 167, Tabrakan yang terkuat. Di udara di atas area tersebut, para ahli alam Void Yin yang juga mengamati pertempuran ini dengan saksama. Mereka semua telah memahami esensi yang dipahami Sue Yun. Alam esensi seluas lautan. Bumi, api, air, dan angin hanyalah esensi yang paling umum. Selain itu, ada banyak esensi yang licik dan tidak dikenal. Esensi kegelapan, yang telah dipahami Sue Yun, adalah salah satunya. Meskipun memahami esensi yang licik dan tidak dikenal itu lebih sulit, kekuatan mereka juga lebih kuat. Memahami esensi kegelapan berarti pemiliknya dapat menjelma menjadi kegelapan dan melahap segalanya. Hanya dengan ini, esensi itu sudah lebih kuat daripada keempat esensi umum itu. Terlebih lagi, Sue Yun menggabungkan esensi kegelapan dan esensi angin, yang bahkan lebih mengerikan. Para ahli di alam kekosongan Yin yang ini tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah ada di antara mereka yang dapat menandingi Sue Yun dalam memahami hakikat. Sue Yun sangat hebat, namun Jian Wushuang juga tak kalah mengesankan. Bagaimanapun, Jian Wushuang menggabungkan tiga esensi. Di medan perang, pertarungan sudah sangat panas. Pergilah ke neraka. Sebuah tusukan aneh dari pedang pembunuh 3 kali milik Jian Wushuang menembus udara, melewati Sue Yun. Cahaya pedang itu menghantam tanah, dan langsung menciptakan kawah lain. Pergi. Sue Yun bergemuruh, segera mengacungkan bilah pedang berwarna merah darah, yang tampak acak tetapi mengandung kekuatan yang dapat melahap langit dan bumi. Bahkan Jian Wushuang harus menahan napas saat menghadapi serangan ini. Peng, 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 peng. Suara pertempuran yang hebat bergema di seluruh area, berulang-ulang. Seluruh jajaran pegunungan awan mengalami pemboman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kawah-kawah besar, sedalam lebih dari 1 meter, dapat terlihat di mana-mana. Ledakan kuat yang tercipta saat mereka saling bersilangan pedang menyapu area tersebut secara terus-menerus. Mata semua prajurit di daerah itu penuh dengan keterkejutan dan hati mereka bergetar ketakutan. Suara pertempuran itu cukup keras untuk mengguncang seluruh area. Tabrakan itu begitu dahsyat sehingga para ahli di daftar naga bumi takut untuk mendekati mereka berdua dalam jarak beberapa ratus meter. Dampak dari tabrakan itu dapat dengan mudah membunuh siapapun di daftar naga bumi. Ledakan. Raungan dahsyat terdengar lagi. Pada saat itu, area itu tampak seperti tertutup. Kemudian, akhirnya, kedua sosok ganas ini, yang telah bertarung selama lebih dari 1/4 jam, terpisah. Kemudian, turbulensi di udara dan getaran di daratan perlahan mulai mereda. Banyak sekali mata yang masih terpaku pada mereka berdua. Namun, esensi pedang yang kuat dan kegelapan yang melahap tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sungguh mengejutkan. Aku tidak pernah melihat seseorang di alam inti emas di dinasti Tianzong yang bisa bertarung denganku seperti ini, dan kau hanya berada di alam inti emas yang mendalam. Kultivasimu sebenarnya lebih lemah dariku, kata Sue Yun sambil menatap Jian Wushuang dengan mata yang kejam. Sayang sekali. Jika kita bertemu 1 atau 2 tahun dari sekarang, setelah kultivasimu mencapai alam inti emas luar biasa, aku tidak akan mampu melawanmu. Tapi sekarang, seperti keadaannya, satu-satunya pilihanmu adalah mati di tanganku. Benarkah? Jian Wushuang mencibir, tidak pasti siapa yang akan mati. Bukan begitu. Mulut Sue Yun sedikit melengkung, Jian Wushuang, kamu harus berhati-hati dengan langkah selanjutnya. Ini pertama kalinya aku menggunakan jurus ini sejak aku mulai mempelajari teknik pisau ini. Bahkan 3 tahun lalu, saat aku bertarung dengan Bai Li Chen dan Qing Chang, aku tidak menggunakannya. Tapi sekarang, kau memenuhi syarat untuk melihatnya. Earth Splitter adalah nama gerakan ini. Mengikuti suara Sue Yun, bilah berwarna merah darah di tangannya diangkat perlahan. Pada saat yang sama, kegelapan yang mengerikan terpancar darinya lagi, saat bilah berwarna merah darah itu diangkat di atas kepalanya. Tiba-tiba kegelapan turun, dan seluruh langit kehilangan cahayanya. Sementara hanya cahaya merah menyala yang berkilauan dalam kegelapan tak berujung. Cahaya merah tua ini adalah bilah pedang merah darah milik Sue Yun. Kekuatan yang mengejutkan dan mengerikan berkumpul di bilah berwarna merah darah ini. Para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di luar pegunungan Cloud merasa khawatir ketika mereka merasakan kekuatan ini. Bahkan para ahli alam kekosongan Yin yang di udara pun merasakan getaran ngeri. Mereka merasa bahwa gerakan yang akan digunakan Sue Yun ini dapat dengan mudah membunuh mereka juga. Kekuatan ini menakutkan. Berdiri berdampingan dengan wajah serius, Yang Zexuan dan Su Rou merasakan kekuatan yang mengerikan ini. Mata Su Rou penuh dengan kekhawatiran. Sementara kekuatan menakutkan ini bergejolak, sebagai target, Jian Wushuang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke arahnya. Di bawah tekanan ini, alih-alih panik, dia tampak bersemangat tanpa alasan. Niat bertarung yang kuat berkobar di matanya.
Pada saat ini, jiwa pedang yang tak terlihat di benaknya bergetar hebat dan serangkaian esensi pedang yang kuat meletus, mengejutkan semua makhluk hidup di dunia ini. Saat Jian Wushuang memegang pedang pembunuh 3 kali di atas kepalanya, dia terlihat seperti seorang master pedang kuno yang tak tertandingi. Esensi pedang ini menekan semua makhluk hidup. Hanya idealisme, hanya solipsisme. Akulah raja dunia ini. Aku baru saja menguasai jurus kedua dari teknik pedang tanpa pamrih. Biarkan aku menguji kekuatannya padamu. Cahaya terang bersinar di mata Jian Wushuang. Pedang yang telah mengumpulkan cukup kekuatan itu, menebas dengan ganas tanpa peringatan. Sementara itu, satu-satunya cahaya di dalam kegelapan, bilah pedang berwarna merah darah, pun langsung terpotong. Seketika, dua kekuatan besar dan mengerikan, yang dapat dengan mudah membunuh mereka yang berada di alam inti emas mendalam, bertabrakan dengan keras di udara. Rasanya seperti tabrakan antara dua bintang. Tiba-tiba, seluruh dunia mulai berguncang hebat. Dengan suara gemuruh, tanah longsor terjadi di lebih dari 10 gunung di jajaran pegunungan awan, dengan bertonton puing membanjiri area tersebut. Di tempat di mana kekuatan-kekuatan itu berbenturan, energinya membentuk gelombang ledakan besar, yang melesat ke segala arah, dengan kecepatan yang terlihat, meluas hingga ke perbatasan pegunungan awan. Oh, tidak! Para prajurit yang banyak di perbatasan pegunungan awan mengubah raut wajah mereka saat melihat gelombang ledakan yang mengerikan, mengandung kekuatan yang mengerikan, yang datang ke arah mereka. Cepat! Kita harus menghentikan gelombang ledakan ini. Seorang kapten pengawal kerajaan berteriak, lalu puluhan pengawal kerajaan yang menjaga ketertiban di sekitar pinggiran pegunungan awan segera mengambil tindakan. Meskipun pengawal kerajaan ini hanya berada di alam inti emas luar biasa, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Jika puluhan dari mereka bekerja sama, serangan bersama dari alam Void Yin awal dapat dengan mudah dihentikan. Tapi hasilnya adalah gelombang ledakan yang mengerikan itu menyambar para pengawal kerajaan itu dalam sekejap, tanpa ada perlawanan. Engah, 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 engah. Pada saat ini, puluhan pengawal kerajaan memuntahkan darah, dan segera mundur. Pada akhirnya, gelombang ledakan ini dihentikan oleh jenderal berbaju sirah emas di alam yang void,